Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah online, di mana Tuhan akan melawat kita di dalam ibadah online ini. Amin. Yang sakit boleh diberikan kesembuhan, yang punya benar boleh diberikan kelegaan, ada kekuatan dan penghiburan, ada pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita akan satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapak kita syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa yang Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada menonton Tuhan ibadah online pada pagi hari ini, saya percaya bukan suatu yang kebetulan, karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, kebaikan, anugerah-Mu Tuhan sepanjang minggu yang lalu, di mana Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa buat setiap kehidupan kami. Tangan kanan-Mu yang kuat memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tadi kami juga mau bawa Tuhan siap yang beribadah Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Kiranya Engkau juga melawat Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang boleh berikan kelegaan Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat Engkau nyatakan ya Allah. Juga pakai hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa tiap tudung rohani kami Tuhan. Kami mau bawa Bapak Pendeta Dr. Inyo Niko Nutora Harjo Tuhan selaku Gembala GBK atau Subroto Tuhan, juga berserta keempat wakil gembala sidangnya Tuhan. Bapak Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terus kesatuan hati daripada Engkau Tuhan, terus Engkau curahkan, limpahkan Tuhan pada keempat wakil gembala untuk boleh mendukung pelayanan daripada Pak Niko Tuhan Yesus. Juga setiap keluarga yang bertalian darah dengannya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menjagai ya Bapak. Terus Bapak taruh si hati-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh membawa GBK atau Subroto Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga buat Gembala CK2 Bugem Ocan Tuhan, kami juga mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Bapak kasih setia-Mu, rahmat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan Bugem Ocan Tuhan, dalam pelayanan hamba-Mu ini ya Allah. Juga setiap keluarga yang bertalian darah dengan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang pelihara. Terima kasih Tuhan. Juga buat gereja di bawah pengembalaan CK2 Tuhan, kiranya juga Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau yang memberikan pertumbuhan Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan Yesus setiap gereja di bawah pengembalaan CK2. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gembala kekasih kami Bapak Wimbi Widya Pranoto Tuhan, juga Bugam Rina Tuhan, juga Natania anaknya Tuhan Yesus. Terus Bapak limpahkan, curahkan kasih-Mu Tuhan, limpahkan dan curahkan rahmat-Mu Tuhan, perkenanan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Abba. Pakai hamba-Mu lebih lagi seturut dengan jalan kehendak-Mu ya Bapak. Dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya Bapak, Engkau pakai lebih lagi ya Bapak. Terus juga taruh isi hati-Mu dalam hati hamba-Mu ya Bapak, untuk Bapak boleh Tuhan membawa GBI Mampang Tuhan surut dengan rencana kehendak-Mu ya Allah. Hari-hari ini kami boleh masuk ke dalam era Pentakosta yang ketiga. Juga Engkau taruh Tuhan Yesus kembali, Engkau curahkan cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, biar api Roh Kudus Kau juga curahkan Bapak buat hamba-Mu ini ya Bapak. Biar apa dari kepala ke janggut, para diakan Tuhan, siap pengerja Tuhan, hingga jemaat Bapak hari-hari ini kami boleh semakin mengasihi Engkau, kami boleh semakin mencintai Engkau Tuhan. Jika Bapak biar hamba-Mu lebih lagi Tuhan
ada Tuhan di dalam rencana-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bawa Tuhan Yesus bangsa kami dalam tangan-Mu, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biar dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote, damai sejahtera boleh Engkau curahkan bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami, buat Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta jajaran menteri, setiap lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Dia takut akan Engkau curahkan, Engkau limpahkan ya Bapak dalam pemerintahan Indonesia Bapak. Sehingga sungguh Indonesia dipimpin dalam takut akan Engkau, pimpin dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak juga Indonesia Tuhan hari-hari ini boleh lepas Tuhan dari resesi ekonomi, maupun juga hari-hari ini Tuhan boleh Tuhan Yesus keluar dari wabah COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami katakan sekali lagi, damailah Indonesiaku dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kota tempat di mana kami boleh berada, Jakarta Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, setiap kota-kota penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan juga curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan buat kota kami Tuhan, buat Jabodetabek ya Abah. Terima kasih Tuhan. Juga pemerintahan daerah kota Jakarta, gubernur, wakil gubernur, wali kota, camat, lurah Tuhan, RW, RT juga Bapak. Kiranya takut akan Kau juga Kau limpahkan juga buat Tuhan DPRD DKI juga Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar Abah dalam kebenaran pemerintahan daerah kota Jakarta boleh berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak buat tempat di mana kami boleh ada Tuhan, Mampang Perapatan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terang-Mu boleh Kau nyatakan di Mampang Perapatan Tuhan. Ada keselamatan di Mampang Perapatan Bapak untuk setiap orang Tuhan yang bekerja maupun yang tinggal di Mampang Perapatan ya Bapak. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juga Engkau pakai gereja-gereja di Mampang Perapatan Tuhan untuk boleh menjadi terang hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Bapak, kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa Israel Tuhan. Kiranya Kau yang singkapkan setiap selubung rohani, mata rohani mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau Yesus sudah turun ke dunia untuk menebus dosa setiap kami, setiap manusia. Dan mereka juga boleh beroleh keselamatan. Mereka boleh tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias buat kehidupan mereka. Berkati bangsa Israel Tuhan, berkati bangsa Israel Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu Tuhan yang sedang menonton ibadah online Tuhan, maupun yang sedang mungkin sedang sakit Tuhan, mungkin sedang ada masalah Tuhan. Bapa, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa hari-hari ini ya Bapa. Dalam pembacaan firman Tuhan, dalam istirahat mereka Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan, yang jatuh boleh Engkau bangkitkan Tuhan. Kuatkan siap lutut-lutut yang goyah Tuhan. Berikan penghiburan Tuhan. Oh, berikan pengharapan yang baru Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biar hari-hari ini setiap jemaat-Mu boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan mereka boleh tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memelihara setiap kehidupan mereka hari-hari ini. Dan mereka saat ini Bapak boleh bangkit Tuhan, dan boleh tahu Tuhan Yesus bahwa mereka adalah umat yang diberikan kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Pentakosta ketiga sedang terjadi. Dan kami percaya dan kami perkatakan bahwa GBI Mampang Perapatan memasuki era Pentakosta yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat setiap kasih-Mu, buat setiap rahmat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar setiap doa, pujian, penyembahan kami boleh naik Tuhan Yesus. Boleh memberkati Engkau Tuhan. Kau boleh disenangkan oleh segenap pujian kami. Dan Kau boleh bertata di puji-pujian setiap kami ya Allah. Jika pakai hamba-Mu yang Kau nyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi rema Tuhan. Setiap firman dan keluar dari mulut tidak bir hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan dan penerang dalam setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Yang kami bawa setiap doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kalau Daud di masa-masa kesukarannya, dia boleh berkata kepada Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan setiap pujian pengagungan dari mulut hamba-Mu. Dan biar hari-hari ini kita boleh naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bukan hanya karena perbuatan yang ajaib yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi karena apa saudara? Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Di bulan Desember ini, yaitu bulan di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saudara dan saya. Untuk Dia boleh menggantikan setiap kita yang berdosa ini. Untuk kita boleh dikuduskan oleh darahnya. Kita satukan hati kita. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita mau dengar pujian dari awal, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. Selama ku hidup ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu saja, Yesus Kristus Tuhan. Yes, biarlah manis kau dengar. Ini boleh menjadi doa kami
Biar kami kerinduan kami hari-hari ini ya Allah. Untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Untuk kami juga setiap waktu boleh menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian pengagungan kepada Allah kami, kepada Allah kekuatan kami, kepada Allah pengharapan kami. Yes. Dan biarlah manis kau dengar Yesus. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kali lagi, inilah yang ku renungkan. Di setiap waktu kami, oh, nyanyian pujian, nyanyian pengagungan, pujian dan pengagungan hanya kepadamu saja, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang perkasa. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku berkatakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku berkatakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu ya Allah. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak dipuji, disembah. Terima hormat kami, terima syukur kami, terima penyembahan kami Tuhan. Yaralabaya syaralabaya se, oh yaralabaya seke. Yes Lord, haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya amin. Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak. Sekali lagi, beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 haleluya.
Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau anak domba Allah. Bagi Engkau yang bertahta di atas tahtamu yang kudus Tuhan. Bapa, Engkau layak terima pujian, sembah, hormat, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Biar terus Tuhan api-Mu Bapa boleh membakar setiap hati kami. Cinta daripada Engkau Tuhan boleh membakar hati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap umat yang rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang hari-hari ini mengalami mujizat, mengalami berkat dari Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh katakan kanan kirinya, inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Haleluya. Katakan inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Katakan haleluya. 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 Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat kita bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Katakan haleluya. 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 Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Amin. Bersukacita. Lagi katakan amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Katakan kanan kirinya, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami diberkati,
kehidupan kami dipenuhi oleh kasih-Mu ya Allah. Haleluya, katakan kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Engkau sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan di atas kepala. Wahai teman yang mulai bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan kebutuhan hidupku. Yes, kamu diberkati, kamu dilimpahi, sebab Allah sanggup, Allah sempurna buat siap anugerahnya. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar hari-hari ini kita boleh merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Biar Tuhan Yesus boleh menjadi dambaan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita boleh membuka hati kita, menyediakan hati kita untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Kita akan naikkan pujian, dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Naikkan pujian dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan, ku rindu kau Tuhan. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggi
sebagai doa kita, bahwa kita merindukan Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, Amin. lebih dari Biar lebih dari segala-galanya kami merindukan Engkau ya Aba, dan kami boleh mencintai Engkau Yesus sebagai dambaan hati kami. Yes Lord, kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau, memuji Engkau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Kami syukur berucap kasih-Mu ya Allah. Engkau boleh menjadi dambaan hati kami ya Bapa hari-hari ini Tuhan. Dan tanpa saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman daripada Engkau melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar tanah hati kami boleh jadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan. Dan biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu juga boleh menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami. Sehingga Bapa, kami boleh ada dalam setiap rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman daripada Engkau. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada,
dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam masih ibadah di rumah saja. Dan kita saat ini masuki bulan Desember. Semangat saudara ya. Firman Tuhan akan kita dengarkan saat ini saudara. Kita masuk dalam bulan Desember di mana kita mengingat akan Natal ya. Kalau kita mengingat akan Natal maka firman Tuhan saya akan buka dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, gembala-gembala di Bethlehem, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus, masuki bulan Desember, maka kita mengingat ini adalah bulan kita merayakan Natal, saudara, walaupun Natal yang berbeda dengan Natal sebelumnya saudara, tapi ada satu hal yang tidak berbeda. Pesan Tuhan berkata, jangan takut ya, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Saudara, ada satu kesukaan besar dalam Natal, yaitu kita mengingat bagaimana Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu lahir ke dunia ini. Dia bersama-sama dengan manusia saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, jangan takut, tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah ya. Kenapa bersukacita saudara? Karena ada Juru Selamat di dunia ini saudara, ada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita mengingat bagaimana Dia turun dari sorga, Dia tinggalkan tata kerajaan sorga, Dia mau ada
di mana kita berada saudara, untuk dia pada akhirnya nanti akan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, masuki bulan Desember ini satu hal firman Tuhan katakan, jangan takut ya. Dan kesukaan yang besar ya, ada kesukaan yang besar, ada joy to the world, bukan hanya kesukaan buat bangsa Indonesia, satu bangsa, atau kesukaan untuk provinsi, kota, atau kecamatan, atau RT, tapi kesukaan yang besar saudara ya. Ada satu kesukaan yang besar buat bangsa-bangsa. Jadi kita pada hari ini saudara, kita masuk dalam bulan yang baru, kita semangat saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan kita punya juru selamat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak sendirian, kita punya juru selamat yang namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak akan berlama-lama saudara, saya percaya ini adalah bulan sukacita bagi kita. Kita rayakan Natal, kita pasang pohon Natal, kita putar lagu-lagu Natal saudara ya, di mobil, di rumah, di mana saudara ya, kita nyanyikan dengan ya sendiri saja saudara ya, kita nyanyikan dengan keluarga kita di mana kita berada saudara ya. Mungkin kita tidak merayakan Natal di gereja, mungkin saudara ya, mungkin kita, tapi jangan sampai spirit Natal atau suasana Natal saudara itu hilang dari kehidupan kita. Kita tahu ini adalah kesukaan besar. Malaikat Allah berkata, jangan takut, aku memberitakan kesukaan yang besar ya untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat Tuhan bersuka cita saudara waktu Natal tersebut saudara, karena dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya tidak panjang lebar, saya cuma mengingatkan kepada kita semua saudara, bahwa kita punya juru selamat. Saya punya juru selamat, saudara punya juru selamat. Kita tidak sendirian saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa pandemi ini, kita yakin dan percaya bahwa kita punya juru selamat, kita punya Yesus Kristus, Tuhan kita saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita ajak keluarga kita untuk bersuka cita, kita ajak teman kita untuk bersuka cita, kita ajak rekan-rekan kita untuk bersemangat hari-hari ini saudara. Dan kita juga membangun semangat itu dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu-lagu Natal, Joy to the world, the Lord is come, dan sebagainya saudara ya. Hai mari berhimpun dan bersuka cita. Semua saudara kita nyanyikan pujian-pujian itu saudara sepanjang bulan ini saudara, dimanapun kita berada. Dan kita percaya ada sukacita, dan kita tahu sukacita itu adalah kekuatan bagi kita saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, mari dalam hari-hari ini saudara kita mengingat kembali saudara ya, bagaimana Natal itu diberikan buat kita saudara ya. Jadi kalau saudara belum pasang pohon Natal, yuk saya ajak saudara untuk pasang pohon Natal saudara ya. Mungkin kita belum bisa belanja di mall saudara ya, kita ada di rumah tapi kita pasang pohon Natal, kita sama-sama lalu setel lagu-lagu Natal saudara, kita bangkitkan spirit of Christmas saudara ya. Jadi Natal ini saudara, kita mengingat bagaimana Tuhan mau turun ke dunia ini saudara. Dan saya percaya ada sukacita yang kuat daripada Tuhan Yesus, ada sukacita yang besar ya. Alkitab katakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa saudara ya. Jadi buat semua bangsa. Jadi saudara Tuhan Yesus, saya sungguh sangat antusias saudara hari-hari ini ya, di tengah-tengah masa yang nggak mudah saudara, tapi kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, juru selamat itu ada bersama dengan kita. Terima kasih saudara terus semangat. Kita satu saat nanti kita akan bertemu kembali saudara dalam ibadah di gereja saudara ya. Semua gereja kan ada bersama-sama kembali saudara, tapi saat-saat ini saudara, mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita ikuti ibadah online yang ada saudara ya. Terima kasih saudara, Tuhan berkati, tetap semangat, selamat hari Natal saudara, walaupun belum tanggal 25, tapi saudara semangat itu ada pada kita saudara. Kita rayakan hari-hari ini saudara, kita bersemangat saudara, seperti malaikat yang berkata ada kesukaan besar untuk seluruh dunia. Dan saya berharap sukacita itu juga ada dalam hidup saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Saya akan bacakan yang mendasari perjamuan kudus kita saudara ya. Alkitab katakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti. Mari saudara, kita angkat roti tangan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan
dan minum tubuh dan darah Kristus. Saudara, mari kita ingat sebentar kebaikan Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan mau mati buat kita. Tuhan mau datang ke dunia ini, saudara, di tengah-tengah kegelapan yang ada, saudara. Dia mau ada bersama dengan manusia. Mari saudara juga mungkin boleh minta ampun sama Tuhan kalau masih ada dosa yang mengganjal hidup saudara, dosa yang saudara simpan, mungkin saudara boleh minta ampun sama Tuhan saat ini, saudara. Mari kita minta ampun sama-sama, saudara, secara pribadi, lepas pribadi saat ini. Mari saudara kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya akan ajak saudara kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Saya ajak sekali lagi saudara kita merenungkan firman Tuhan Yesus dari 1 Korintus 11 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan cawan tangan kanan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan, buat bulan yang baru ya Tuhan, berkat yang baru ya Tuhan, bahkan bulan yang bukan bulan yang biasa ya Tuhan Yesus, Tuhan, tapi satu bulan di mana kami akan masuk di dalam masa-masa Natal ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami akan mengingat Tuhan Yesus bahwa Engkau turun ke dunia ini ya Tuhan Yesus, Tuhan. Malaikat sorga ya Tuhan bersuka cita ya Tuhan, gembala-gembala bersuka cita Tuhan, dan biar kami juga bersuka cita ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami tahu kami punya juru selamat ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami punya juru selamat yang akan menolong kami, yang berjalan bersama dengan kami. Engkau Immanuel ya Tuhan, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh ada di dalam bulan ini ya Tuhan Yesus. Engkau memelihara kami sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga terus memberkati gereja-gereja ya Tuhan, biar setiap gereja-gereja jadi terang ya Tuhan Yesus, Tuhan. Membawa kemuliaan-Mu ya Tuhan di banyak tempat ya Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, kami mungkin sedang dalam masa-masa ketakutan, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, biar setiap gereja ya Tuhan membagikan terang kasih Tuhan di dalam bulan Natal ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Engkau menolong ya Tuhan Yesus setiap pemerintahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat saat-saat ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan buat perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa Tuhan Allah yang menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena Engkau ada bersama dengan kami, karena kami punya juru selamat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Gembala, diaken, pengerja dan seluruh jemaat GBI Mampang Prapatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Yang pertama Indra Rianto, yang kedua Bapak Sugianto, yang ketiga Bapak Yusuf, yang keempat Michelle, yang kelima Ibu Anastasia, yang keenam Bapak Nungki Christian, yang ketujuh Mary. Yang berulang tahun pernikahan di bulan Desember Bapak Darudono dan Ibu Ekarini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dari hambanya. Kiranya hari-hari ini terus kita maju di dalam Tuhan. Amin. Dan kita juga harus ingat bahwa hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Kita harus siap menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Biar pada hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, kita boleh siap menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biar kita boleh mendengar bunyi sangkakala pada saat sangkakala itu dibunyikan. Amin. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita akan naik pujian ini kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangka, katakan kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, bunyi sangkakala ku ada. Bapak Yesus berbuat kasih mulia Allah. Terima kasih Engkau menyertai kami Tuhan, dari sepanjang ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Dan biasa firman-Mu boleh menjadi rahmat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga boleh tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang terakhir Tuhan, hari-hari terakhir di mana kami harus mempersiapkan diri sebagai umat mempelai-Mu yang layak menjelang datang-Mu kali yang kedua Bapa. Persiapkan setiap umat-Mu Tuhan, persiapkan gereja-Mu Tuhan, persiapkan setiap kami Tuhan hari-hari ini ya Allah. Biar kami boleh tahu, kami boleh sadar, dan kami Bapak boleh menyiapkan minyak itu Tuhan hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, dan kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi